Halo, nama saya Nindi Mesita Anggreni, NIM 17503244029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan teori komunikasi dan teori pembelajaran. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah kajian teori komunikasi. Yang kedua adalah kajian teori pembelajaran. Yang ketiga adalah hubungan komunikasi dan pembelajaran. Yang keempat adalah kesimpulan. Definisi dari komunikasi terlebih dahulu akan kita bahas. Menurut Effendi, istilah dari komunikasi atau communications berasal dari kata Latin communication dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Secara umum, komunikasi mengandung pengertian memberikan informasi, pesan atau gagasan pada orang lain dengan maksud agar orang lain memiliki kesamaan informasi, pesan atau gagasan dengan pengirim pesannya. Unsur-unsur dari komunikasi ini terdapat 5. Yang pertama adalah komunikator atau komunikator, orang yang berbicara, pengirim berita atau orang yang memberikan berita. Kemudian menyampaikan berita dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim atau menyiarkan. Yang ketiga adalah berita itu sendiri, disampaikan berupa pesan, dapat dalam bentuk perintah, laporan, atau saran. Kemudian yang keempat adalah komunikan atau communicate adalah orang-orang atau audiens yang dituju, pihak penjawab atau para pengunjung, dengan kata lain orang yang menerima berita. Sedangkan yang kelima adalah tanggapan atau reaksi. Bentuk komunikasi ini ada 2. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Bentuk komunikasi yang lazim digunakan untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain baik secara tertulis maupun pesan. Kemudian komunikasi nonverbal menggunakan bahasa tubuh seperti menggunakan gerakan, tubuh, tangan, atau isyarat suatu perbuatan yang mempunyai arti pesan dalam konteks. Jenis komunikasi ini ada 5. Yang pertama adalah individu, yaitu komunikasi antara individu itu sendiri dengan dirinya sendiri. Kemudian interpersonal adalah komunikasi antara individu itu sendiri dengan bagaimana dia mengembangkan pemikirannya. Kemudian yang ketiga adalah kelompok, yaitu minimal terdapat 2 orang. Kemudian yang keempat adalah massa, biasanya terdiri dari 1 orang komunikator dan banyak audiens. Kemudian ada organisasi yang terdiri atas orang-orang yang saling terkoneksi satu sama lain. Setelah membahas mengenai teori komunikasi, sekarang kita membahas mengenai teori pembelajaran. Konsep belajar itu banyak sekali didefinisikan oleh banyak ahli. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai 3 ahli saja. Yang pertama adalah Comberge. Melalui bukunya Educational Psychology, menyatakan bahwa learning is shown by a change in behavior as a result of experience. Belajar adalah ditunjukkan sebagai perubahan kebiasaan sebagai hasil dari pengalaman. Howard L. Kingsley menyatakan bahwa belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui praktek atau latihan. Sedangkan McGill menyatakan bahwa learning is a change in performance as a result of practice. Belajar adalah sebuah perubahan sikap sebagai hasil dari praktek. Teori pembelajaran ini ada 3. Yang pertama adalah behaviorisme, menekankan kepada perubahan perilaku dan juga perubahan kebiasaan sebagai hasil dari pengalaman. Yang kedua adalah kognitivisme, yang merupakan teori yang sangat membantah teori behaviorisme. Peserta didik memproses informasi atau pelajaran ini dengan cara connecting the dots atau menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Kemudian yang ketiga adalah konstruktivisme, di mana pengetahuan itu dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit. Proses belajar mengajar sebagai proses komunikasi. Proses belajar mengajar dapat dikatakan proses komunikasi itu sendiri, di mana terjadi proses penyampaian pesan tertentu dari komunikator dan juga dari ada peserta didik sebagai audiensnya. Oke, sebagai apa sih sebenarnya komunikasi ini? Yaitu sebagai alat peraga untuk menjelaskan materi dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan teori ataupun modul pesan. Komunikasi yang efektif untuk kelancaran proses pembelajaran sebenarnya seperti apa? Yaitu komunikasi yang dikatakan efektif jika pesan yang dalam hal ini adalah materi pembelajaran dapat diterima dan dipahami.
serta menimbulkan umpan baik yang positif oleh siswa. Komunikasi yang efektif untuk kelancaran proses pembelajaran ini terdapat 8 faktor. Yang pertama adalah adanya komponen komunikasi pembelajaran yang kondisinya harusnya ideal dan baik. Yang kedua adalah proses encoding, yaitu penerimaan dan juga decoding, tidak mengalami pembiasan arti dan makna. Dan juga penganalogiannya harus membangkitkan pengertian baru, menimbulkan critical thinking, dan kelima adalah meminimalisir tingkat gangguan. Yang keenam, feedback atau responnya yang ditingkatkan. Kemudian pengulangan atau repetisi harus dilakukan secara kontinu. Dan yang kedelapan adalah aspek pendukung dalam komunikasi seperti fisik, psikologi sosial, dan waktu harus dibentuk dan diselaraskan dengan kondisi komunikasi yang sedang berlangsung. Sampai pada kesimpulan, apakah ada hubungan antara teori komunikasi dan teori pembelajaran? Jawabannya adalah proses belajar mengajar dapat dikatakan proses komunikasi, di mana terjadi proses penyampaian pesan tertentu dari sumber belajar, guru, instruktur media pembelajar, dan lain-lain, kepada penerima atau peserta didik murid dengan tujuan agar pesan berupa topik pembelajaran tertentu dapat diterima menjadi milik atau peserta didik atau murid. Terima kasih dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.